Jadi arti kita bagi Nasdem memberikan statement, memberikan dukungan atas kepemimpinan beliau, ini bukan hanya sebagai retorika dan kepentingan sesaat. Ya memang ada keikhlasan. Lain halnya kalau memang ada kebijakan dari beliau. Nah itu nggak ada masalah bagi saya. Jadi artinya apapun kebijakan yang terbaik. Masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangin. Sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Saya sih, kalau reshuffle kan kita semua sepakat kalau kata pakar hukum tata negara ini hak prerogatif Presiden. Kalau kata saya ya, kita ini kan rakyat biasa nih, bukan ahli tata negara. Terserah gitu kan bahasanya kan, terserah Presiden gitu. Nah kalau kemudian hari ini kita berbincang tentang reshuffle kabinet, terus kemudian wah ini yang di reshuffle Menteri Nasdem gitu. Saya sih nggak yakin kalau ada reshuffle hanya Menteri Nasdem. Kalau sudah diundang ke istana, biasanya ada tradisi. Kalau tidak reshuffle itu biasanya elit yang bersangkutan dipanggil. Pemberitahuan akan ada reshuffle atau pemberitahuan tidak ada reshuffle. Tapi saya termasuk yang meyakini ini terkait dengan pemberitahuan untuk dilakukan reshuffle. Yang kedua, tanda-tanda alamnya itu Menteri dari Nasdem misalnya tidak diundang dalam rapat terbatas soal bagaimana mengantisipasi kelangkaan bahan pokok kemarin itu. Kenapa yang hadir cuma Bulog, kenapa yang hadir itu cuma Menteri Perdagangan, padahal soal kelangkaan ketersediaan bahan pokok tentu sangat terkait dengan Menteri Pertanian misalnya. Kalau bicara reshuffle berarti bicara Nasdem, itu kan terlalu sempit cara berpikirnya ini, ya kan? Yang pertama itu hak prerogatif Presiden, dan kita percaya tidak ada yang bisa melakukan pressure lah terhadap Presiden. Kok tiba-tiba sekarang orang banyak sekali orang yang merasa diri menjadi presiden gitu loh. Kok ada orang ya oknum partai lah mengevaluasi partai lain terus umumkan di TV. Ya ini apa? Ini etika dari mana ini? Cara berpolitik seperti apa ini kan? Itu aja yang kita pertanyakan. Nah apa kita biasa aja, kita jalan terus aja. Apapun yang terjadi kita ingin menyelesaikan tugas kita sebagai bagian dari politik kenegaraan, politik kebangsaan. Itu aja. Panas dingin Surya Paloh dan Jokowi hingga berujung tak ada reshuffle. Ternyata Jokowi siapkan serangan balik untuk Surya Paloh. Pendiri relawan Buruh Sahabat Jokowi, Andi Goni, menduga ada pertimbangan politis yang membuat Presiden Jokowi tidak jadi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada Rabu 1 Januari 2023. Diketahui pada hari itu bertepatan dengan Rabu Pon, hari yang kerap digunakan Presiden untuk mengambil sejumlah keputusan penting, termasuk reshuffle kabinet. Ia pun meyakini bahwa akan tetap ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. Menurut saya, ada pertimbangan politik yang sangat dinamis dan ada perkembangan baru mengenai koalisi. Jika saya ditanya apakah yakin ada reshuffle, saya yakin Presiden akan melakukan perombakan kabinet. Iya, dalam waktu dekat saya yakin Presiden Jokowi mempunyai hak prerogatif untuk menilai kinerja menterinya, ungkap Andi Goni saat dikonfirmasi pada Kamis 2 Januari 2023. Sebagaimana diketahui, publik telah menantikan apakah Presiden Jokowi akan kembali mengumumkan adanya reshuffle pada Rabu kemarin. Wacana itu muncul selama beberapa pekan terakhir, menyusul manuver Partai Nasdem yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pun telah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Kamis 26 Januari 2023 lalu. Namun hingga Rabu sore, Presiden Jokowi tak kunjung mengumumkan reshuffle tersebut. Di sisi lain, Surya Paloh yang partainya tengah menjajaki koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu sore. Dalam kesempatan itu, Airlangga menyatakan bahwa partainya membuka peluang bagi Nasdem untuk bekerja sama pada pemilu 2024 mendatang. Diketahui,
Partai Golkar telah berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional dalam pemilu tersebut, meskipun hingga kini belum menentukan siapa capres-cawapres yang hendak diusung koalisi. Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menduga tidak jadinya reshuffle dilaksanakan oleh Presiden Jokowi lantaran kepala negara tak ingin ada kegaduhan yang timbul setelahnya. Sampai saat ini tidak ada reshuffle walau ramai di media, tapi Presiden masih tidak ingin ada kegaduhan yang bikin ketidakstabilan sehingga berpotensi mengganggu pemerintahan sehingga berdampak pada objektivitas pembangunan, ungkap Dave saat ditemui di gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 1 Februari 2023. Dave menjelaskan, di sisa masa jabatan pemerintahan periode ini, Jokowi masih harus fokus terhadap banyak hal, antara lain pembangunan strategis nasional, penyelesaian ibu kota negara Nusantara, dan pemulihan dari dampak COVID-19. Meski gencar diberitakan akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon atau Rabu 1 Februari 2023, nyatanya Presiden Jokowi tidak sampai hati mencopot menteri-menterinya, terutama yang berasal dari Partai Nasional Demokrat. Menurut Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik, jika jadi reshuffle maka akan ada beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi. Sebelum ada isu reshuffle, ada pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, di mana Surya Paloh dalam konferensi pers mengatakan bahwa itu pertemuan biasa saja dan keberadaan Partai Nasdem sampai saat ini masih bagian yang tidak terlepaskan dari maju mundurnya dari jalannya administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi. Menurut Surya Paloh, pemerintahan ini adalah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi Nasdem untuk menuntaskan roda administratif pemerintahan secara baik dan sukses sampai akhir masa jabatan. Surya Paloh sayang sama Pak Jokowi, namun rasa sayangnya hanya sampai Oktober 2024 karena Nasdem dan Surya Paloh ingin 2024-2029 Anies Baswedan lah presidennya, ungkap Ahmad Nur pada Kamis 2 Februari 2023.